Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 II 1, 10 II 2. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pelajaran di masa pandemi ini. Materi kita adalah logaritma. Yang lalu materi kita eksponen. Sekarang materi kita hari ini adalah logaritma. Logaritma merupakan inpes dari perpangkatan atau eksponen, sehingga antara eksponen dan logaritma mempunyai hubungan sebagai berikut. Kamu perhatikan ya, bentuk umum pangkat eksponen kan A pangkat X sama dengan B. Maka ini bisa diubah ya penulisannya dalam bentuk logaritma. Kamu perhatikan A itu kalau dalam perpangkatan adalah bilangan pokok atau basis, X itu pangkatnya, B itu hasil pangkat. Kalau pada logaritma bisa diubah menjadi X sama dengan A log B. Kamu perhatikan ya, X tadi pada pangkat adalah pangkat, pada logaritma dia merupakan hasil logaritma. X sama dengan A log B. A pada logaritma disebut bilangan pokok, B disebut numerus ya, X hasil logaritma. Ini ada syaratnya. B itu ya, ada syaratnya B lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0. A tidak sama dengan 1. Kamu perhatikan ya. Jadi bentuk X sama dengan A log B dibaca X adalah logaritma dari B dengan bilangan pokok A. Jadi membaca ini ya, ini dibaca X adalah logaritma dari B dengan bilangan pokok dengan basis A. Kamu perhatikan cara bacanya ya. X sama dengan A log B itu dibaca X adalah logaritma dari B dengan basis A atau dengan bilangan pokok A. Jadi di sini tadi X itu adalah hasil logaritma. X hasil log. Kemudian A itu basis atau bilangan pokok. B numerus. Numerus ya. B itu numerus atau bilangan yang dicari hasil logaritmanya. Jadi kamu perhatikan sekali lagi, A pangkat X sama dengan B bisa
merupakan inverse dari logaritma, atau logaritma merupakan inverse dari pangkat. Makanya pangkat bisa diubah penulisannya menjadi bentuk logaritma. A pangkat X sama dengan B berubah menjadi X sama dengan A log B. Tapi bacanya tidak seperti itu ya. X adalah logaritma dari B dengan basis A. Nah, biar lebih paham kamu perhatikan contoh. Ada contoh. Hitunglah. Contoh. Hitunglah 2 hitunglah logaritma dari 16 dengan basis 2. Jadi untuk menghitung ini kita ubah dulu tadi dari jadi bentuk pangkat dia ya. Jadi kita misalkan dulu. Misal 2 log 16 sama dengan X. Ini ya, kita misalkan dulu. Nah, jadi kita ubah menjadi bentuk pangkat tadi. Ini tadi adalah basis pada logaritma. Kita ubah juga jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X sama dengan 16. Ya. 2 pangkat X sama dengan 16 itu kan bisa diubah menjadi bilangan berpangkat. 2 pangkat 4 X sama dengan 4. Jadi dari sini dapatlah bahwa hasil logaritma 16 sama dengan 4 ya, karena 2 pangkat 4 kan hasilnya 16. Lihat menulis basis pada logaritma di atas kiri huruf L ya, ini di atas kiri huruf L, jangan pula kau buat sama menulisnya. Nah ini udah beda lagi maknanya. Kalau basisnya tidak ditulis, ingat basis tidak ditulis, maka bilangan pokoknya adalah 10. Contoh ya, ini contoh 2. 10 log 100. Ini cukup ditulis log 100. Berarti kalau tidak ditulis basisnya dia berbasis 10 ya untuk logaritma. Nah ini berapa 10 log 100 ini? Logaritma dari 100 berbasis 10. Kita cari. Kita misalkan ini sama dengan Y. Maka kita ubah 10 pangkat Y itu sama dengan 100. Ingat tadi cara mengubahnya. Nih, 10 pangkat Y sama dengan 100. 10 pangkat Y sama dengan 100 ubah menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat 2, maka dapatlah Y sama dengan 2. Jadi logaritma 100 log 100 itu hasilnya 2. Saya rasa 2 contoh ini ya mengubah
menentukan hasil logaritma. Ingat tadi karena logaritma itu inverse dari pangkat, kamu harus ubah ke bentuk pangkat ya. Agar lebih paham, kamu nyatakanlah. Nah, ini contoh 3. Ada contoh 3. Nyatakanlah tiap bentuk pangkat di bawah ini dalam bentuk logaritma yang ekuivalen. Yang ekuivalen tadi ini ya. Jadi ada penulisan bilangan berpangkat 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kamu disuruh menulis dalam bentuk logaritma. Ingat tadi bilangan pokoknya tetap merupakan basis pada logaritma. Ini bilangan pokoknya 4, maka penulisannya menjadi 4 log ya. Hasil pangkat tadi, hasil pangkat 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kita lihat tadi di rumus yang pertama ya. Nih, tadi. A pangkat X sama dengan B. Pangkat merupakan hasil logaritma. Pangkat berubah menjadi hasil logaritma. Hasil pangkat berubah menjadi numerus. Jadi cara mengubahnya itu tadi. Ya. Ini 4 log. Tadi katanya hasil pangkat berubah menjadi numerus. Saya ulangi lagi. 4 pangkat 3 sama dengan 64. 4 log 64 sama dengan 3. Ya, kamu perhatikan bagus-bagus. Ya, menghitung nilai logaritma udah, kemudian mengubah pangkat menjadi penulisannya dalam bentuk logaritma udah. Sekarang contoh yang keempat. Mengubah bentuk logaritma ke dalam bentuk pangkat. Nyatakanlah soal berikut ke dalam bentuk pangkat. Ini ada 3. Logaritma dari 9 berbasis 3 sama dengan 2. Diubah menjadi pangkat. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ingat tadi kalau dia basis, sini basis tetap menjadi basis. Kalau dia numerus berubah menjadi hasil pangkat. Hasil logaritma berubah menjadi pangkat. Ingat ya, basis, sama-sama basis. Kemudian numerus berubah menjadi hasil pangkat. Atau hasil pangkat berubah menjadi numerus. Hasil perpangkatan itu tadi berubah menjadi numerus. Numerus itu adalah numerusnya 9 ini. Kemudian pangkat atau hasil logaritma ini berubah menjadi pangkat. Demikian, mudah-mudahan kamu pahami ya. Yang perlu kamu pahami itu adalah bentuk yang awal tadi ya. Cukup sekian. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini saya ulang lagi ini tadi ya. Pangkat X, contoh-contohnya bisa kamu catat. Ini hari ini materi kita memahami logaritma yang sederhana ini dulu. Selamat siang.